Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Salahuddin, dalam materi pembelajaran yaitu tentang teknik informasi atau teknik informatika atau biasa disebut juga TIK. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengenalan komputer. Nah, sebelum kita melanjutkan, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalani dan memahami materi kali ini. Langsung saja saya bagikan tentang beberapa materi terlebih dahulu. Nah, pada materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang cara kerja komputer. Nah, ini dari tujuan dan screenshot dari rencana pembelajaran cara kerja komputer. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa atau peserta didik dapat menjelaskan secara kualitatif tentang interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, pengguna dengan urut dan benar. Ya, dalam pembelajaran ini yang dibutuhkan adalah mulai dari handphone, komputer, laptop, atau yang lainnya yang sehingga bisa mengakses materi kali ini. Ya, langsung saja kita buka materinya tentang cara kerja komputer. Nah, ini kita sudah pada aplikasi, kita akan mensimulasikan kerja komputer. Perangkat-perangkat kerasnya apa saja? Di sini yang pertama ada power supply, motherboard, adapter card, internal driver, drive internal dan drive eksternal, internal kabel dan eksternal kabel. Nah, setelah ini akan kita bahas satu persatu apa yang disebut dengan itu tadi. Nah, ya, secara singkat di sini kita bisa melihat yang pertama ini power supply. Yang kedua, nah ini optical drive yang tadi mau ada drive internal drive dan external drive. Ini floppy disk, hard disk. Terus di sini ada heatsink fan untuk pendingin sehingga nanti komputer dapat berjalan atau bekerja secara maksimal. Terus ada beberapa card mulai dari video adapter card atau biasa disebut dengan VGA card. Terus selanjutnya ada NIC. NIC itu sama kayak LAN card, jadi kartu jaringan. Sebuah card yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan yang lainnya. Dan berikutnya adalah wireless card untuk jaringan yang tanpa kabel. Ya, langsung saja kita mulai dari yang pertama adalah power supply. Nah, kalau kita lihat di sini power supply adalah sumber tenaga yang dibutuhkan. Ya, sumber tenaga yang dibutuhkan sehingga nanti semua tenaga listrik yang dibutuhkan oleh sebuah komputer itu harus dialihkan lewat power supply. Jadi yang membagi nanti di semuanya itu power supply. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ya. Kalau kita lihat dari depan, belakang. Nah, di power supply pun terdapat kipas. Jadi kipas itu fan-nya itu digunakan sebagai pendingin. Biasanya kipas ini akan mengeluarkan angin atau udara yang panas. Ya. Nah, terus berikutnya setelah power supply kita lanjutkan di motherboard. Apa motherboard itu? Motherboard itu papan utama atau disebut dengan papan induk. Jadi motherboard, papan induk atau papan utama. Jadi semua perangkat komputer itu nanti melekatnya pada lempengan motherboard ini. Mulai dari prosesornya atau CPU, mulai terus RAM, terus dan card-card yang lain itu semuanya ada di sini. Dicontohkan misalkan bentuk RAM. Nah, ini ya. Yang disebut dengan random access memory atau RAM, kira-kira tampilannya seperti ini. Mungkin bagi kalian yang belum pernah membuka komputer, melihat isinya. Nah, RAM itu kayak ini. Meski nanti ada beberapa RAM yang generasi baru, mungkin hampir sama sih sebenarnya, cuma beda di bawahnya ini, kaki-kakinya saja. Terus berikutnya adalah CPU. Nah,
Ini yang disebut dengan CPU atau kalau kita nyebutnya adalah prosesor. Ya, prosesor itu atau CPU, Central Processing Unit, jadi pusat pemrosesan atau disebut dengan prosesor ya. Dengan banyak kakinya ini bisa dilihat apa saja yang ada di dalamnya ya. Nah, terus berikutnya di dalam motherboard juga diperlukan sebuah kipas, fan, dan heatsingnya. Fungsi heatsing di sini adalah untuk menguraikan panas yang terjadi karena prosesan pada CPU. Nah, biasanya heatsing itu tempatnya pada atau di atasnya CPU. Nah, di atas itu nanti akan menguraikan panas yang dihasilkan oleh CPU itu setelah diuraikan akan dibawa keluar oleh fannya, kipasnya. Makanya biasanya di atas heatsink itu pasti ada kipas. Nah, ini contohnya ya. Jadi selalu ada kipasnya seperti ini. Heatsink. Nah, ini di bawahnya yang melekat pada CPU. Ya, itu beberapa dari. Nah, kalau kita ingin lihat misalkan di mana penempatannya, nah kita bisa lihat ini yang disebut dengan CPU heatsink dan lain sebagainya itu ya seperti ini. Nah, kita bisa ngambilnya. Nah, ya diambil. Nah, jadi tempatnya di sini. Yang ini di tempat untuk CPU atau prosesor. Terus ini adalah RAM. Nah, ada RAM 1, 2. Nah, kalau kita lepasi semua nanti tampilannya seperti ini. Ini disebut dengan motherboard, mainboard, atau papan utama. Karena tempat melekat semua hardware nanti di sini. Meskipun nanti yang menghubungkan dengan mouse, keyboard, ya, nah itu ke sini semua nantinya. Terus berikutnya kita bahas tentang adapter card. Jadi beberapa kartu adapter yang fungsinya sebagai berikut. Pertama adalah NIC ya atau LAN card. Nah, ini fungsinya sebagai kartu jaringan. Nah, ini ya. Biasanya ini port untuk RJ45. Ini kartu jaringan kalau kita pakai kabel. Jadi ini portnya. Tampilannya seperti ini. Terus juga ada, nah kalau kita tanpa kabel, biasanya kita menggunakan wireless card. Nah, tampilannya kayak ini, wireless card. Jadi nanti tanpa kabel atau wireless di sini. Ini nanti ada antenanya biasanya ya. Terus berikutnya ada juga, nah ini yang disebut dengan adapter video atau VGA card. Nah, biasanya. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat gambar, menampilkan gambar dan sebagainya lewat sini. Ini video atau adapter card. Terus selanjutnya ada internal driver atau internal drive, jadi media penyimpanan internal. Sebetulnya media penyimpanan internal itu yang paling sering kita tahu, yang paling kita pahami yaitu hard disk. Tapi sebenarnya kan di sini sudah banyak sekali ya hard disk. Tampilan hard disk seperti ini. Nah, barangkali nanti ada yang belum pernah lihat, ini hard disk dengan kabel konektornya, ada yang pakai SATA, ya, jumpernya, dan ini powernya. Jadi power, jumper, ini SATA data adapter, dan power data adapternya. Terus yang berikutnya yaitu ini berupa drive, sebuah inputan yang digunakan untuk membaca media penyimpanan DVD atau CD. Nah, ini namanya DVD-ROM. Ya, jadi fungsinya sebagai alat untuk membaca drive CD atau DVD. Nah, kali ini sama sebenarnya di belakangnya juga ada pata konektor dan di sini powernya. Dan bersama dengan tadi tampilannya seperti berikut. Terus yang berikutnya atau yang terakhir di sini ada floppy disk. Floppy disk itu untuk saat ini sudah jarang sekali dipakai karena memang secara biaya dan secara kapasitas itu sangat kecil, sangat mahal dan rentan sekali rusak sehingga sudah nggak banyak yang nggak pakai. Ya, jadi ini yang disebut dengan floppy disk. Kalau awal-awal dulu komputer ada
paling banyak dipakai media penyimpanan ya floppy disk ini. Cuma karena sekarang sudah banyak media penyimpanannya lebih bagus, lebih besar dan lebih kuat, akhirnya floppy disk ini mulai ditinggalkan. Terus selanjutnya kita lanjutkan pakai driver eksternal. Nah, tadi yang kita sudah, berarti langsung ke kabelan, pengkabelan. Nah, ini. Tadi kita sudah tahu ya, ini yang disebut dengan kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan hard disk atau media penyimpanan dengan mainboard. Sehingga hard disk tersebut bisa dibaca, bisa digunakan, dan dioperasikan oleh komputer. Nah, tampilannya seperti ini, portnya dari kabel PATA. Ya, jadi kabel PATA itu yang dulu banyak seperti ini yang dipakai. Untuk saat ini sudah sangat jarang dipakai. Karena saat ini rata-rata sudah menggunakan kabel SATA yang lebih kecil, lebih simpel. Nah, ini tampilan kabel SATA. Ya, jadi sebenarnya sama-sama sebuah kabel data, cuma ini lebih fleksibel dan lebih tahan lama ya dibandingkan dengan yang kabel PATA. Nah, bisa dicoba. Terus kabel monitor, nah ini kabel VGA card yang kabel menghubungkan antara komputer dengan monitor. Nah ini kabelnya. Terus yang terakhir yaitu kabel eksternal. Jadi yang ada di secara eksternal kabel-kabelnya ini. Jadi kita bisa lihat mulai dari kabel MOS, USB, ya. Nah sekarang banyak sekali USB, Universal Serial Bus. Nah ini sekarang banyak sekali digunakan. Nah kalau dulu masih ada PS2 seperti ini, nah sekarang sudah banyak sekali mouse keyboard itu yang pakai USB. Ya, jadi ini tadi USB, ini tadi mouse dan keyboardnya, terus dilanjutkan dengan kabel monitor, ini VGA-nya. Demikian juga untuk jaringannya yang pakai kabel, dan yang berikutnya ini adalah wireless LAN. Yang terakhir adalah kabel dan untuk power supply, yang dari sumber daya listriknya. Nah, itu beberapa hardware yang bisa kita tampilkan, bisa kita pelajari. Mungkin dari kalian ada yang belum pernah lihat dalamnya komputer, belum pernah lihat isi komputer itu kayak apa. Nah, kira-kira bisa dilihat dari pembelajaran kali ini. Nah, harapan saya setelah ini kalian bisa memahami semua fungsi perangkat nama dari hardware berikut. Sampai di sini mungkin nanti kita lanjutkan lagi yang lebih dalam berhubungan dengan softwarenya juga. Ya, berikutnya akan kita lanjutkan dari setelah kita setelah menerangkan tentang itu tadi, kita lanjutkan tentang tugas. Tadi, setelah kita dapat materi yang tadi, nah, sebutkan perangkat keras komputer berikut, mulai dari power supply, motherboard, adapter, internal driver, driver internal kabel, eksternal kabel. Nah, silakan nanti diterangkan kira-kira di dalam setiap ini ada apanya saja dan fungsinya apa. Sehingga nanti kita bisa menilai bahwa kalian itu paham atau tidak. Nah, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga kalian selalu aktif untuk memberi tanggapan. Jika memang kurang paham, silakan nanti dikomentari, ditanyakan, atau via WhatsApp ya, boleh silakan. Nanti boleh lewat WhatsApp, boleh. Nah, itu dari saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.